kami sudah mengerti dan kami sudah memahami ya Tuhan. Sungguh sangat penting ya Bapa, dan sungguh sangat luar biasa ya Bapa. Kami terus mengikuti jejak kebenaran kasih karunia-Mu ya Bapa. Karena dengan demikian hidup kami menjadi sungguh berbeda di dalam kasih setia-Mu, dan kami bisa menikmati seluruh berkat surgawi. Terima kasih ya Tuhan. Bukan hanya kami sendiri, tapi kami juga bisa membagikannya kepada semua orang yang mau mendengarkannya. Terima kasih Bapa di surga, jemaat-Mu yang sudah hadir di sini ya Tuhan. Mereka datang bukan untuk sia-sia, karena Engkau telah menebus kami semua dengan darah-Mu yang mahal. Dan kami telah dikuduskan oleh darah Kristus sekali untuk selama-lamanya. Sehingga setiap langkah yang kami tempuh ya Bapa, di dalam bersekutu sebagai gereja tubuh Kristus seperti ini adalah momentum prima yang menjadikan kami Tuhan semakin mengerti bahwa di dalam kesatuan kami di dalam Kristus tidaklah terpisahkan untuk selama-lamanya. Terima kasih atas berkat firman Tuhan, makanan rohani yang terus menyehatkan kami, sehingga kami Tuhan mendapatkan imunitas di dalam iman dan kerohanian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk semuanya ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa kepada Allah Bapa kami di dalam sorga. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, terima kasih. Baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bulan April nanti, tepatnya tanggal 2, pada hari Jumat kita akan mengadakan acara perjamuan Tuhan, ya. Saudara Timi hadir ya? Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Terima kasih karena ternyata Tuhan kita memulihkannya. Terima kasih. Puji Tuhan. Amin. Ya. Dan kita akan melakukan acara perjamuan Tuhan untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk memperingati akan kematian dan kebangkitan daripada Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan makan roti dan minum anggur, bukan supaya dosa dihapuskan, karena di kayu salib semua dosa kita sudah dihapuskan oleh Tuhan Yesus. Ya, amin. Tapi kita mengingat kembali bahwa di saat Kristus mati disalibkan, disitulah segala dosa kita diampuni. Kapan Bapak Ibu Saudara? Bukan sekarang, tapi sudah lama sekali, sudah jauh dari 2000 tahun yang lalu. Tuhan Yesus sudah mati menghapuskan segala dosa kita, mengampuni kita dari segala kesalahan kita. Amin. Ya. Kalau ada orang yang bilang bahwa dosa kita diampuni sekarang, itu udah terlambat tuh. Sudah berapa lama? Sudah di 2000 tahun lamanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Itulah kasih Tuhan, sudah jauh ya dari waktu yang lalu. Bahkan dikatakan sebelum dunia dijadikan pun kita sudah dipilih di dalam Kristus. Ya, amin. Menjadi sama seperti gambar anaknya yang tunggal, ya, Yesus Kristus, juru selamat kita, dan dipermuliakan bersamanya di dalam sorga. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi tahukah Bapak Ibu Saudara, begitu banyak orang yang masih keliru pemahamannya tentang pengampunan dosa ini, ya, karena disinilah inti daripada keselamatan kita, bukan? Kalau dosa-dosa kita tidak diampuni, maka kita pun akan binasa kekal, ya. Nah, kenapa banyak orang keliru memahami tentang pengampunan dosa ini? Karena mereka masih mencampur adukan konsep daripada pengampunan dosa
kepada bangsa Israel dan kepada kita bangsa lain. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sinaga bagaimana kita dibukakan rahasia firman Tuhan melalui rasul kita, rasul bangsa lain. Ya, siapa yang membukakannya? Bukan manusia, tapi siapa? Tuhan Yesus sendiri yang melakukannya. Jadi tidak ada yang kurang di situ, tidak ada yang salah di situ, ya, tidak ada yang keliru di situ, karena itu adalah pekerjaan, rencana, kehendak dan program daripada Allah sendiri, ya, bagi umat manusia, bagi semua umat manusia melalui Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Nah, sehingga Bapak Ibu Saudara, ya, tidak heran kita masih sering mendengar orang-orang yang kadang mereka mengaku sudah diampuni, sebentar lagi mereka merasa belum diampuni. Begitu kan? Kadang mereka melihat Yesus Kristus sebagai pengampun dosa, kadang juga mereka melihat diri mereka yang masih berdosa. Begitu, ya. Jadi tidak ada suatu kepastian. Itu intinya. Tidak ada suatu kepastian di situ, di dalam kekeliruan pemahaman seperti itu. Apakah kita sudah benar-benar diampuni atau belum? Nah, ini masih terlalu banyak orang yang masih bingung dan perlu ditolong. Amin. Bukan hanya mengetahui mereka bingung, tapi kita juga punya kerinduan untuk menolong mereka. Amin. Tentu menolong mereka berdasarkan kebenaran firman Tuhan, bukan berdasarkan kekuatan kita sendiri, bukan berdasarkan pikiran kita sendiri, dan bukan berdasarkan pengetahuan kita sendiri, tapi apa yang dinyatakan di dalam Alkitab itu yang kita bukakan kepada mereka. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi perlu diingat, selagi orang-orang tidak bisa membedakan konsep pengampunan dosa antara bangsa Israel dan kita bangsa lain, yang Tuhan lakukan berdasarkan rencananya, bukan rencana kita, ya, begitu Pak, ya, bukan rencana kita, tapi Tuhan itu punya rencana dan Dia sudah menyatakan di dalam Alkitab itu sendiri. Bukan kita membuat rencana Tuhan, tidak, tidak, ya, itu keliru. Tapi Tuhan yang sudah menyatakan rencananya di dalam firman-Nya, dan Tuhan katakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, di dalam upaya atau kesetiaan atau kerinduan untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran itulah kepada kita dibukakan oleh Roh Kudus rahasia-rahasia firman-Nya. Amin. Sehingga kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kita imani, untuk kita percayai sesuai dengan apa yang Tuhan katakan pada kita, ya, di dalam Alkitab. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi selagi orang bingung membedakan konsep pengampunan dosa antara bangsa Israel dan bangsa lain atau kepada gereja tubuh Kristus, maka mereka akan berlanjut terus bingung juga, apakah kita ini sebenarnya sudah diampuni atau belum, ya. Kadang diampuni, merasa diampuni, di hari lain nanti apa? Merasa belum diampuni. Kadang-kadang dan kadang-kadang. Apakah memang Tuhan mengampuni kita kadang-kadang? Ya. Nah, ini perlu kita pahami dengan baik. Supaya apa? Supaya keyakinan kita makin diteguhkan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Supaya keyakinan kita akan kasih Tuhan itu diteguhkan, ya, karena kita belajar firman Tuhan itu bukan untuk menjadi ragu, menjadi bimbang, ya, tapi untuk terus apa? Diteguhkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Tuhan memperlakukan umatnya bangsa Israel, ya, dulu di dalam perjanjian lama, ya. Sehingga kita bisa melihat mereka dilatih untuk sesuatu yang berbeda dengan kita saat ini di zaman kasih karunia, ya. Dan
tergantung latihan ya Pak ya. Katanya bagaimana keberhasilan itu ya tergantung latihan katanya. Tapi bagaimana Tuhan melatih orang Israel untuk memahami tentang pengampunan Pak di dalam Alkitab ini. Dan lalu bagaimana kita gereja tubuh Kristus nanti akan kita lihat supaya tidak dicampur adukan. Amin. Ya, kita harus clear, kita harus berjalan di dalam kemurnian dan kita harus mencapai apa yang Tuhan inginkan kita capai sesuai dengan apa yang dikehendaki di dalam kasih karunia-Nya. Nah, untuk itu saya mengajak kita untuk membuka pertama dari kitab Ulangan. Mari. Kitab Ulangan Ulangan pasal 27. Ya, saya berharap Bapak Ibu sekalian untuk lebih bersabar untuk ayat-ayat firman Tuhan yang akan kita baca, lumayan ya, untuk kita mendapatkan gambaran pemahaman yang lebih jelas tentang konsep pengampunan dosa ya yang Tuhan nyatakan di dalam Alkitab ini. Ulangan pasal 27 kita baca di ayatnya yang ke-11 dan 12. Judulnya di atas apa? Ke-12 ucapan kutuk. Bayangkan saudara-saudara, ya. Judulnya saja apa? Ke-12 ucapan kutuk. Itu baru 12, masih banyak yang lain, Bu. Iya kan? Nah, tapi kan kita harus paham nih, kepada siapa nih ditujukan ini nih? Urusan kutuk mengutuk ini ya, Pak? Iya, jangan dibawa-bawa kepada gereja saat ini. Iya, gereja tubuh Kristus. Tapi kalau kepada orang Israel nih, Pak, memang begitu adanya, ya. Begitu Tuhan memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan untuk membuat mereka menjadi baik, begitu ya. Ayat 11 dikatakan pada hari itu Musa memberi perintah kepada semua bangsa. Bukan kepada semua bangsa, kepada bangsa itu siapa? Bangsa Israel. Kita bukan bangsa Israel. Bangsa Israel adalah orang Yahudi. Ayat 12. Sesudah kamu menyeberangi sungai Yordan, maka mereka inilah yang harus berdiri di gunung Gerizim untuk memberkati bangsa itu, yakni suku Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Yusuf, dan Benjamin, dan seterusnya. Ada suku kita di situ? Tidak ada. Jadi urusan ke-12 ucapan kutuk ini kita nggak punya ambil bagian di situ, Pak Sinaga. Ya kan? Karena sudah disebutkan di situ jelas suku-sukunya, nggak ada nama suku kita di situ, bukan? Iya. Apa ucapan kutuknya? Ayat 15, terkutuklah orang yang membuat patung pahatan dan seterusnya. 16, terkutuklah orang yang memandang rendah ibu dan bapaknya. 17, terkutuklah orang yang menggeser batas tanah sesama manusia. Rupanya bahaya juga ini ya. Terkutuklah orang yang menggeser batas tanah. Patok ya. Ya. Tuho kalau orang Batak bilang. Kalau geser tuhonya, wah. Terkutuk katanya ya. Jadi tidak boleh. Ya. 18, terkutuklah orang yang membawa seorang buta ke jalan yang sesat. 19 dan seterusnya. Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan seterusnya. 20, terkutuklah orang yang tidur dengan istri ayahnya. 21, terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun. 22, terkutuklah orang yang tidur dengan saudaranya perempuan. 23, terkutuklah orang yang tidur dengan mertuanya. 24, terkutuklah orang yang membunuh sesama manusia. 25, terkutuklah orang yang menerima suap, dan seterusnya. 26, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan. Lihat, sudah, ya. Dan seluruh bangsa itu harus berkata apa? Amin. Gitu kan? Iya. Harus mengaminkan mereka itu kata-kata kutuk itu. Iya kan? Itulah bangsa atau umat Tuhan yang hidup di bawah hukum Taurat.
Ada apa di situ? Ada ancaman. Begitu Pak. Nanti akan kita lihat apakah memang sesudah Yesus mati disalibkan masih ada ancaman nggak buat kita sekarang ini? Ataukah kita sudah dimerdekakan dari dosa? Ya, beda sekali Pak. Orang Israel itu dilatih untuk berpikir seperti itu. Ada kutuk yang mengancam mereka, kehidupan mereka. Ya. Nah, selain itu ada juga apa? Di baliknya itu ada apa lagi? Ada lagi berkat. 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Ya, itu banyak berkat di situ. Kalau mereka melakukan dengan setia, kalau mereka melakukan dengan setia segala perintah Tuhan. Nah, ini Pak. Jadi harus melakukan, harus ada tindakan mereka yang diasosiasikan, yang dicocokkan, yang dihubungkan dengan kualitas daripada tuntutan hukum Taurat itu sendiri. Nanti kita lihat apakah gereja tubuh Kristus juga diperlakukan seperti itu atau bukan. Ya, nah ini penting. Sehingga tadi kita lihat berkat kepada mereka di ayat 9 dikatakan apa? Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Ya, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Tuhan bersumpah menetapkan Israel itu menjadi umatnya yang kudus. Ya, jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya sesuai dengan hukum Taurat. Ayat 10. Maka segala bangsa di bumi akan melihat bahwa nama Tuhan telah disebut atasmu dan mereka akan takut kepada orang Israel. Ya. Ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi apa? Menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Nah, kita orang Kristen sekarang ini senang sekali mengatakan ayat ini kan, bahwa saudara-saudara diangkat oleh Tuhan menjadi apa? Bukan menjadi ekor, tapi menjadi kepala. Memang itu perkataan disampaikan pada siapa? Ya kan? Itu Tuhan katakan kepada sebuah bangsa yang kudus. Kalau mereka, yaitu Israel, kalau mereka taat pada perintah-perintah Tuhan, ya. Dan kalau kita mau tanyakan kilas balik dalam sejarah umat manusia, Bapak Ibu Saudara-saudara, memangnya ada orang yang hidup setia dengan perintah-perintah Tuhan? Ya, Rasul Paulus mengatakan di dalam Roma pasal 3, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Termasuk orang Israel ini juga, mereka juga adalah orang yang tidak benar. Ya, saudara. Nah, tetapi ini adalah perjanjian Tuhan kepada nenek moyang bangsa Israel dan keturunannya, bahwa mereka, orang Israel itu sendiri, akan diangkat oleh Tuhan menjadi kepala atas apa? Saudara-saudara, kepala atas apa tadi? Kepala atas bangsa-bangsa lain. Paham ya? Sudah? Jadi bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang kudus, dan bangsa yang lain itu adalah disebut di dalam terjemahan Alkitab yang lama itu adalah bangsa kafir. Ya.
Sudah? Artinya semua bangsa yang ingin mengenal Tuhan itu harus, istilahnya harus sowan kepada siapa? Kepada bangsa Israel, sebab mereka adalah kepala. Mereka bukan ekor. Mereka harus menjadi kepala, pemimpin dari seluruh bangsa di dunia ini. Kalau mereka taat kepada perintah-perintah Tuhan. Apa itu terjadi sekarang? No. Tidak ada orang Israel sekarang menjadi panutan atau menjadi contoh di dalam kehidupan kerohanian di zaman kasih karunia ini. Gereja tubuh Kristuslah yang menjadi contoh dan panutan saat ini, yang taat kepada, setia kepada firman Tuhan. Amin. Karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bukan orang Israel. Tapi janji Tuhan adalah janji Tuhan, karena itu adalah sumpah, tidak mungkin dibatalkannya. Suatu saat nanti Yesus akan datang kedua kali ke bumi ini, dan telah turun dia memulihkan umatnya bangsa Israel setelah bangsa Israel sebelumnya sudah mengalami masa sengsara besar 7 tahun di bumi ini di bawah pemerintahan antikristus. Mereka akan diselamatkan pada akhirnya. Dan di dalam kerajaan 1000 tahun itulah persisnya orang Israel nanti digenapi dengan janji menjadi kepala atas seluruh bangsa di bumi ini. Semua orang akan mengenal Mesias kalau mereka menghormati dan datang kepada Israel, yaitu di Yerusalem. Karena di sanalah raja di atas segala raja akan memerintah bersama dengan umatnya yang rajani, yaitu bangsa Israel. Nah, kita tidak akan terlalu jauh ke situ, Bapak Ibu sekalian, karena kita ingin melihat intinya adalah bahwa orang Israel itu, bangsa Israel itu sudah biasa dilatih untuk hidup dengan apa tadi? Dengan apa tadi mereka dilatih untuk hidup, Bapak Ibu Saudara? Terkutuklah, mereka hidup di bawah ancaman. Iya, begitu, ya. Jika mereka tidak melakukan apa? Hukum Taurat. Saudara, itu natur. Itu adalah merupakan secara alami kelahiran daripada bangsa Israel itu sendiri, Bapak Ibu. Dan mereka di bawah perintah-perintah Tuhan, seperti itu mindset mereka. Hidup di bawah apa? Di bawah ancaman kalau tidak melakukan. Ya. Sudah? Nah, kalau kita bandingkan dengan gereja tubuh Kristus saat ini, saudara-saudara, kita tidak boleh melakukan sesuatu karena hidup di bawah apa? Tekanan dan ancaman. Amin. Tapi kita harus hidup di bawah apa? Sukacita dan damai sejahtera. Amin. Iya. Jadi kita tidak bisa, contohnya apa namanya? Mendidik anak kita, awas ya. Kalau kamu begini tidak begini, awas ya. Itu pola apa itu? Pola daripada pola orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Awas ya, selalu mengancam, awas ya. Tapi untuk bangsa Israel, Bapak Ibu sekalian, itu biasa. Ya kan? Makanya rasa bersalah mereka itu sangat tinggi. Guilty feeling dari mereka itu sangat tinggi sekali. Ya. Rasa inferior mereka. Tidak boleh ada orang lain lebih tinggi dari mereka. Langsung merasa apa? Merasa rendah diri gitu. Ya kan? Sedangkan kita tubuh Kristus saat ini bagaimana? Semua anggota adalah sama di hadapan Tuhan. Amin. Tidak ada yang lebih tinggi dari satu dengan yang lain. Hanya satu yang kita tinggikan. Siapa? Kepala, yaitu Tuhan Yesus, juru selamat kita. Iya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi rasa bersalah yang sangat tinggi, ya, tentu itu karena apa? Kegagalan itu karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena dosa. Itu sebabnya Paulus mengatakan apa? Dan kuasa dosa adalah apa? Dikatakan hukum Taurat itu, karena hukum Taurat itulah orang mengenal dosa. Orang Israel lah yang lebih banyak mengenal dosa. Karena apa? Karena hukum Taurat itu sendiri. Dan mereka yang lebih banyak melakukan pelanggaran, penyembahan berhala dan lain sebagainya, saudara-saudara. Melanggar semua hukum Taurat itu sendiri. Dan puncak pelanggaran mereka adalah ketika mereka membunuh Yesus Kristus yang benar, anak domba Allah, raja orang Israel.
Itu adalah puncak daripada kegagalan mereka akibat daripada dosa itu sendiri. Saudara-saudara. Nah, jadi ketika orang Israel melihat cermin diri mereka kepada hukum Taurat itu, Bapak Ibu, mereka bercermin kepada hukum Taurat itu, mereka melihat diri mereka apa? Wah, kotor sekali, jelek sekali, gitu ya, mengerikan, gitu. Bercermin kepada apa? Hukum Taurat itu sendiri. Sehingga mereka melihat bahwa semakin mereka, saudara-saudara, mengejar hukum Taurat itu dengan perbuatan-perbuatan mereka sendiri, maka mereka akan melihat bahwa diri mereka itu gagal dan gagal. Ya, saudara. Nah, seperti itulah mindset daripada orang Israel dilatih. Ya, sehingga banyak sekali doa-doa yang mereka panjatkan, ya, antara lain misalnya di kitab Mazmur dikatakan, kasihanilah kami orang. Iya, begitu. Mereka berdoa, Tuhan, kasihanilah kami orang berdosa ini. Iya, karena mereka merasa memang sangat berdosa sekali kepada Tuhan. Dan perbuatan-perbuatan mereka tidak memadai untuk menghapuskan apa? Rasa berdosa mereka. Nanti akan kita lihat bahwa ketika Yesus Kristus mati disalibkan di Bukit Kalvari, mengampuni semua dosa kita, maka rasa berdosa itu dicabut oleh Roh Kudus ketika dimeteraikan di dalam hati setiap orang yang percaya. Amin. Itu sebabnya kita mengatakan, oh, saya bukan orang berdosa. Amin. Saya adalah orang kudusnya Tuhan. Nah, kok bisa? Apa karena kamu melakukannya? Tidak. Efesus 2 ayat 8-9 mengatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, itu bukan hasil usahamu, bukan hasil pekerjaanmu, tapi itu adalah pemberian Allah. Amin. Iya, itu yang membuat kita merasa bahwa kebenaran Allah yang menguduskan kita oleh darah Kristus itu sudah menjadi milik kita. Amin. Tidak merasa terancam lagi. Itu tidak seperti konsep pengampunan kepada orang Israel itu, karena mereka harus melakukannya. Mereka harus berjuang. Ya, saudara-saudara. Nah, saya mengajak kita untuk melihat salah satu contoh, Bapak Ibu Saudara, ya. Di dalam Mazmur 25, mari kita lihat Mazmur 25. Ayatnya yang ke Mazmur 25 bisa kita baca dari ayatnya yang ke 11. Kita baca. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Ya, itu biasa, Bapak Ibu, di perjanjian lama biasa itu. Ya kan? Siapa yang mengatakan ini? Judulnya di atas pasal 25 itu, doa mohon ampun dan perlindungan. Ya. Dari Daud, raja orang Israel. Dia sadar betul bahwa dia belum diampuni dari segala dosanya. Kalau dia sudah sadar bahwa dia sudah diampuni dari segala dosanya, masa kan dia masih ngomong begitu? Ya. Nah, lalu kalau kita bandingkan dengan sekarang ini, kita sadar semua dosa kita sudah diampuni, tidak sama lagi dengan apa yang dialami oleh Daud ini. Berbeda sesudah Yesus Kristus mati disalibkan. Ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Ayat 18. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Jadi Daud tahu betul bahwa dia belum diampuni. Apa saudara juga merasa seperti Daud ini sesudah tahu bahwa Yesus sudah mengampuni segala dosa kita? Nah, apa kalau begitu apa bedanya, Pak? Yesus datang menebus semua dosa dengan sebelum dia datang menebus dosa. Apa bedanya korban-korban tebusan hewan yang dipersembahkan oleh orang Israel dengan korban anak domba Allah yang sempurna? Apa bedanya? Kalau tetap saja masih seperti itu keadaannya. Sudah berubah, amin. Iya, orang-orang aja masih tetap di situ. Ya.
ya itu pilihan masing-masing lah itu ya Pak ya. Ya Pak Sinaga ya. Iya kan? Kalau firman Tuhan itu sudah jelas, terang benderang mengatakan kita sudah diampuni. Satu lagi, Mazmur 79. Mazmur 79 ini dari orang Israel yang lain, tapi mengungkapkan hal yang sama juga, ya, tentang bagaimana mereka masih punya perasaan belum diampuni Tuhan atas dosa-dosanya. Mazmur 79 ayat 8 dan 9. Oh. Di atasnya itu judulnya apa? Doa umat yang terancam. Doa umat yang Terancam. Iya. Apa saudara-saudara masih terancam sekarang ini? Terancam karena apa Bapak Ibu? Karena kita sudah dibebaskan oleh darah Kristus. Ya. Ya. Kita baca di ayat dari 9 saja. Ayat 8. 9. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami, kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami. Demi kemuliaan nama-Mu, lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Ya, Asaf juga mengatakan hal yang sama, bahwa dia juga masih tetap merasa terancam karena dosa-dosa dan minta Tuhan untuk mengampuninya. Intinya Bapak Ibu Saudara, orang-orang Israel itu memiliki atau memelihara perasaan apa? Perasaan apa yang mereka miliki, Pak? Yang mereka pelihara perasaan merasa belum diampuni. Ada nggak orang-orang zaman sekarang ini juga seperti itu? Ya. Saya merasa belum diampuni. Itu ya, seperti kesaksian Pak Sinaga tadi kan. Kan kita kan masih berbuat dosa sehari-hari. Ya tentu kita juga harus diikuti juga dengan merasa apa? Belum diampuni. Ya kan? Lalu kita tanya dengan firman Tuhan, jadi untuk apa Yesus mati di kayu salib? Bukankah itu darahnya tertumpah adalah untuk mengampuni dosa kita 2000 tahun yang lalu? Jadi apa yang sudah selesai? Berarti belum selesai. Yang mana yang benar? Perkataan orang atau perkataan firman? Perkataan firman yang benar. Ya, walaupun kita tidak melihat, tapi kita membaca di dalam firman Tuhan. Walaupun kita tidak melihat Yesus mati di kayu salib, saudara-saudara, 2000 tahun yang lalu, tapi Alkitab mengatakannya. Sehingga saat ini yang dipermasalahkan adalah apa, saudara-saudara? Yang dipermasalahkan saat ini adalah bukan soal banyak atau sedikitnya dosa orang, Pak. Tapi apa? Believe or not. Hanya itu saja. Iya, percaya atau tidak. Percaya nggak bahwa semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib? Hanya itu masalahnya. Dan itu yang Tuhan minta kepada manusia. Sebab Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya di atas kayu salib. Sudah diangkut semuanya dosa-dosa kita. Segala dosa-dosa kita, saudara. Ya. Jadi ini persoalan apa? Bukan soal banyak atau dikitnya dosa orang. Ya kan? Tapi ini adalah masalah apa? Jadi memelihara perasaan rasa bersalah atau rasa berdosa itu, memelihara hal seperti itu Bapak Ibu Saudara, adalah masalahnya di mana? Bukan karena kenyataannya dosanya dia banyak atau sedikit, bukan. Persoalan itu adalah apa? Masalah percaya atau tidak. Coba dia percaya. Selesai semua perkara? Selesai. Selesai karena apa? Karena Yesus mengatakan sudah selesai. Amin. Jadi di situ masalahnya, di situ kebingungannya, di situ kebimbangannya, dan di situ akar permasalahannya. Kalau saudara percaya bahwa Yesus sudah mati mengampuni semua dosa saudara, maka saudara dibebaskan dari rasa bersalah. Amin.
Dibebaskan dari rasa takut. Dibebaskan dari rasa berdosa. Karena apa? Karena keberdosaan saudara dan keberdosaan saya itu sudah diangkut, ya, di atas kayu salib. Dan tidak ada yang sisa. Semuanya sudah selesai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi inti daripada mengapa mereka memelihara perasaan belum diampuni Tuhan, karena konsepnya tadi apa? Karena mereka memelihara konsep merasa belum diampuni karena mereka berpikir semuanya karena perbuatan, bukan karena iman. Amin. Imanlah yang menyelesaikan semua persoalan. Amin. Apakah orang-orang Farisi dan ahli Taurat tidak banyak perbuatannya? Oh, luar biasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Paulus, mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah tetapi tanpa pengertian yang benar. Jadi di mana problemnya? Di mana inti solusinya? Saudara-saudara, memahami bahwa saat ini Allah berkenan karena iman. Amin. Bukan soal banyaknya saudara berbuat apa, tidak. Belum tentu itu diperhitungkan oleh Tuhan. Ya. Tapi saat ini kalau saudara mempercayai kebenaran Allah, imanmu diperhitungkan menjadi kebenaran. Amin. Bukankah Abraham juga seperti itu? Ya. Ketika dia percaya, Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran di dalam Roma pasal 4. Dan dikatakan sama juga dengan kita saat ini. Ya. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus yang sudah mati di atas kayu salib di Kalvari, mengampuni segala dosa kita dan dia bangkit dari antara orang mati, imanmu diperhitungkan menjadi kebenaran. Bukan perbuatanmu yang diperhitungkan menjadi kebenaran. Tidak. Ya, tidak. Itu bukan konsep kebenaran gereja tubuh Kristus saat ini karena perbuatan engkau dibenarkan. Tidak. Saudara. Kita dibenarkan karena kasih karunia Tuhan. Ya, amin. Lalu orang bertanya, jadi kalau begitu Pak, iman itu tidak menghasilkan perbuatan juga? Oh tentu saja, karena iman itu akan menghasilkan buah roh, amin? Iya, tapi bukan engkau yang mengerjakannya. Tapi siapa? Roh Kudus yang mengerjakannya melalui imanmu kepada kebenaran firman-Nya, amin? Tapi kalau engkau tidak mengerti firman-Nya, tidak mungkin Roh Kudus bisa bekerja melalui engkau. Karena Roh Kudus itu punya prinsip, dia bekerja melalui kebenaran. Nah, orang yang mengerti kebenaran, orang itulah yang ditolong oleh Roh Kudus untuk bisa melakukan apa yang dikehendakinya. Sehingga bukan lagi buah daripada orang itu, buah perbuatan orang itu, tapi Roh Kuduslah yang bekerja melaluinya. Amin. Itu beda. Sangat beda sekali itu. Dan tidak ada kemegahan di situ dan tidak ada kesombongan di situ. Karena apa? Buah roh ialah kasih dan kesabaran, semua pengendalian diri yang sudah disampaikan tadi. Bapak Ibu Saudara, ya, dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya masih mengajak kita. Lalu bagaimana, kalau itu tadi kita lihat di kitab Perjanjian Lama, lalu bagaimana dengan ketika zaman Yesus hidup di dunia ini dan juga bersama dengan para rasulnya? Bagaimana saudara-saudara tentang pengampunan itu dikatakan? Ya, harus dikerjakan atau tidak? Nah, kita lihat Ibu. Terima kasih. Matius pasal 18, ya. Matius 18. Dan saudara, saya sangat berharap sekali saudara-saudara nanti akan lebih banyak memberikan masukan dan juga kesaksian tentang pengalaman saudara sesudah memahami kebenaran ini. Dan tentunya pada saat saudara sudah membagikan kepada orang lain atau mendapatkan feedback dari orang yang mendengarkan kebenaran yang sudah saudara pahami mulai hari ini. Matius 18 ayatnya yang ke-21. Sudah? Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, ini mungkin Petrus berpikir kalau 7 kali bolehlah, ya kan? 7 kali gitu ya. Sudah? Ayat 22. Yesus berkata apa? Kepadanya, bukan.
Aku berkata kepadamu, Yesus berkata kepada Petrus, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Berapa itu Pak? 490 kali mengampuni saudara yang bersalah. Begitu ya. Nah kalau dia misalnya bisa 490 kali mengampuni, apa apa dia sudah bebas gitu dari rasa bersalah? Enggak. Tetap aja masih kurang. Iya kan? Karena itu adalah apa? Perbuatan daripada dirinya sendiri. Dan tidak akan ada puasnya. Namanya juga manusia. Iya kan? Apa puasnya manusia dengan melakukan perbuatan? Tidak ada puasnya. Saudara, nggak ada. Hanya kalau Tuhan Yesus yang mengerjakannya. Amin. Nah, ini penting dipahami. Tapi Yesus katakan pada mereka, kepada Petrus, sampai 490 kali. Ya. Itu artinya apa? Tidak mungkin kau bisa diampuni atau atas karena usahamu dan perbuatanmu, kan? Tapi itu yang dikatakan Yesus pada mereka, saudara-saudara. Nanti akan kita lihat apakah memang seperti itu konsep pengampunan kepada kita gereja tubuh Kristus saat ini. Ya. Kita lihat dulu di ayatnya yang ke 35 langsung saja kita lihat. Ya. Maka kita lihat dari ayat 3 supaya lengkap, ayat 31. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kulu hapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga kepada kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sudah akan diserahkan kau pada algojo, gitu kan? Kalau engkau tidak mengampuni saudaramu, engkau juga tidak akan diampuni. Mampus semuanya kalau seperti ini, saudara-saudara. Karena saudara dan saya dengan kekuatan sendiri bukanlah orang yang memiliki jiwa pengampun. Karena kita ini adalah daging. Jangan bersandar pada pikiran dan kekuatanmu sendiri. Ya, itu yang Yesus katakan pada mereka. Sebelum Yesus disalibkan menyelesaikan semua dosa diampuni. Jadi sekarang hati-hati orang memilih konsep pengampunan. Jangan balik ke zaman bahula, ke zaman yang bukan di mana kita diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara. Kita tidak berada di posisi itu. Israel yang berada di posisi itu. Amin. Karena kita diampuni bukan karena kita mengampuni orang lain. Amin. Bahkan sebelum kita lahir pun kita sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Pada 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Amin saudara. Bahkan saudara pun belum tahu dan saya pun belum tahu pengampunan itu. Allah sudah lebih dulu melakukannya. Amin. Belum ngerti pun saudara dan saya tentang pengampunan dosa-dosa kita. Allah sudah melakukannya dengan sempurna di atas kayu salib. Amin. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Bersyukur luar biasa. Sebelum jauh dari apa yang saya pikirkan, Engkau telah melakukannya untuk saya. Bukan karena perbuatan saya, bukan karena apa yang saya lakukan, tapi semuanya karena apa yang Engkau lakukan di atas kayu salib. Itu kasih karunia. Amin saudara. Sekarang kita lihat dulu. Ya. Di dalam Matius pasal 6. Saudara tahu Matius pasal 6 ini tentang apa? Matius pasal 6 itu
Tapi kita lanjut saja ke hal berdoa. Iya. Di ayatnya yang ke siapa yang diajarkan berdoa di sini, Bapak Ibu Saudara? Siapa yang diajarkan berdoa di sini? Murid-muridnya. Siapa murid-muridnya ini? 12 rasul kan? Iya. Ada Paulus di situ? Tidak ada dia di situ, Saudara. Ya. Jadi apa yang diajarkan pada mereka? Dilatih mereka. Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Berapa banyak secukupnya makanan kita, Pak? Iya, berapa, Pak? Alah, ya kan? Biarpun ada tabungan 1 miliar di bank, tapi berdoa juga, berikanlah kami makanan kami secukupnya. Nggak secukupnya. Pesan berapa banyak juga bisa. Berlimpah-limpah juga bisa. Bisa kan? Tapi tetap aja, Pak. Kalau konsepnya adalah pengampunan karena perbuatan, tetap aja orang-orang yang punya, yang sudah miliarder, ya kan? Sudah punya 5 mobil Fortuner, punya segalanya, deposito, tabungan berlimpah-limpah. Ntar juga dia berdoa juga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Kalau saya nih Tuhan tuh langsung saya ambil tuh harta-hartanya. Loh, kenapa Tuhan? Kan makanan secukupnya. Itu udah cukup. Untungnya bukan saya. Ya kan? Tuhan itu adalah Tuhan yang adil. Begitu, Saudara. Jadi itu ketimpangan karena usaha perbuatan untuk mendapatkan pengampunan. Tidak demikian saat ini, saudara-saudara. Ya, kita lihat ayat 12-nya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betulkah? Semua orang harus bercermin pada dirinya. Benarkah engkau sudah mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Lalu engkau mengharapkan pengampunan dari Tuhan? Berarti itu berdasarkan kekuatanmu sendiri saja. Iya kan? Karena kalau di ayatnya yang ke-14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tidak ada masalah. Masalahnya di mana? Ayat 15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu yang juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Selesai sudah. Bayangkan kalau saudara pas meninggal di posisi ayat 15 ini. Apa yang terjadi, Pak Sinaga? Mati. Upah dosa adalah maut. Lalu apa hasilnya dengan perbuatan-perbuatan itu? Apa hasilnya? Semuanya seperti yang Paulus katakan. Kalau dulu aku menganggap itu adalah sesuatu emas, tapi sekarang semua apa yang lalu itu kuanggap sampah. Itu yang dikatakan oleh Paulus kan? Supaya aku menerima kebenaran di dalam Kristus yang sempurna. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Orang Israel memang seperti itu. Mereka harus berjuang melakukan supaya mendapatkannya. Ketuklah pintu maka dibukakan. Kan begitu. Carilah maka kamu akan mendapat. Nah, saudara-saudara, pengampunan dosa apa saudara yang mencari saudara sehingga saudara mendapat? Enggak kan? Tidak. Itu diberikan dengan cuma-cuma oleh Allah. Hanya dengan percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Enggak melakukan apa-apa, menerima saja, saudara. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Itu artinya anugerah. Itu artinya kasih karunia, saudara-saudara. Ya. Jadi pengampunan itu sempurna. Enggak dicicil, tidak. Enggak pakai transaksi sesudah seperti perjanjian lama. Kalau potong korban domba ya dosanya diampuni sebatas itu. Besok lagi potong lagi sapi sebatas itu juga dosanya diampuni. Terus berulang-ulang, melakukan terus berulang-ulang dan melakukan terus diampuni berulang-ulang. Kalau gagal mereka melakukan, tadi sudah dikatakan. Ada berapa kutub tadi? 12 baru yang terbaca di situ.
Terkutuklah engkau, terkutuklah engkau, dan terkutuklah engkau. Kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Amin Bapak Ibu Saudara. Di atas kayu salib itu. Karena Efesus pasal 2 ayat 15 mengatakan, sebab dengan matinya Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan seluruh hukum Taurat dan seluruh ketentuannya dan menjadikannya satu manusia baru. Amin. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi, tetapi jika engkau tidak mengampuni orang, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kamu. Saya dikirimi video, ada pengkhotbah juga yang mengatakan, kalau kamu belum mengampuni orang, jangan harap Tuhan mengampuni dosamu. Tidak bisa. Iya kan? Itu jauh dari apa yang Tuhan kehendaki saat ini. Yang benar adalah mengampuni orang lain karena kita sudah diampuni. Itu yang benar. Jangan dibalik. Jangan terbalik. Ya. Saya ingin mengajak kita lagi ke dalam bahasan 1 Yohanes pasal 1. Ya. Ini sesudah Yesus disalibkan. Bagaimana konsep pengampunan yang dikatakan oleh Rasul Yohanes setelah dia mendengarkan Matius pasal 6 ayat 12 tadi, ya. Apa yang dia katakan? 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Nah, orang bilang, ya, kalau Pak Roy misalnya mengatakan kita bukan orang berdosa, wah, dia bilang coba baca ayat ini. Jikalau kita tidak mengaku kita berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Dia bilang kamu menipu diri kamu ya, iya kan? Mereka ambil ayat ini, saudara-saudara. Padahal siapa yang mengatakan ini? Yohanes. Yohanes mengatakan kepada siapa? Kepada gereja tubuh Kristus, begitu. Di mana itu ditulis? Coba, saya ingin tahu. Saya ingin mengetahui alasannya. Di mana Rasul Yohanes, Rasul bangsa Israel, mengatakan kepada bangsa lain, kepada kita gereja tubuh Kristus, bahwa kita harus mengaku bahwa kita adalah orang berdosa? Tidak ada. Paulus mengatakan kepada jemaat Allah di Roma, jemaat kudus, kepada jemaat Allah di Korintus, jemaat kudus, kepada jemaat Galatia, jemaat kudus, kepada jemaat Efesus, jemaat kudus, kepada jemaat Filipi, jemaat kudus, kepada jemaat Kolose, jemaat kudus, kepada Tesalonika, jemaat kudus, kepada jemaat dan seterusnya, jemaat yang kudus, bukan jemaat yang berdosa. Orang Israel memang harus mengaku diri mereka adalah orang berdosa. Mereka harus bertobat, sebab mereka sudah menyalibkan Mesias, Raja yang dijanjikan itu. Harus mereka bertobat. Harus mereka mengaku mereka telah melakukan dosa yang besar. Ya. Apa saudara yang menyalibkan Yesus? Tidak. Penyaliban Yesus adalah jalan keselamatan dan berkat luar biasa buat kita. Amin. Tapi bagi bangsa Israel, penyaliban Yesus adalah kutuk yang sangat berat, luar biasa. Bedakan. Ya, makanya Alkitab itu harus dibagi dengan tepat. Amin. Kalau tidak dibagi dengan tepat, terjadilah campur baur dan membingungkan semua orang. Kadang berdosa, kadang kudus, kadang berdosa. Kapan selesainya? Ya, iman kadang-kadang tidak ada kepastian. Rasul Yohanes yang mendengarkan itu ketika Matius pasal 6 tadi diajarkan kepada mereka rasul-rasul, dia juga mengatakan hal yang sama. Ayat 9, jikalau kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Akan. Siapa yang akan diampuni? Kita sudah diampuni atau akan diampuni? Orang Israel akan diampuni ketika Yesus datang kedua kali. Amin. Karena mereka akan dibebaskan dari segala dosa mereka, dan ketika itu mereka akan bertobat dan mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, sehingga mereka bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, yaitu kerajaan 1000 tahun di bumi. Amin.
Jadi orang Israel itu sudah diampuni apa belum? Sudah total belum diampuni mereka? Belum, mereka harus bertobat. Kalau gereja tubuh Kristus sudah diampuni apa belum? Sudah total, sudah diampuni. Bukan akan diampuni, telah diampuni, saudara-saudara. Amin. Iya, itulah kebenaran saat ini yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Menghilangkan semua keraguan dan tidak ada rasa bersalah itu dipelihara di dalam diri kita, karena itu adalah ancaman. Ya. Oke. Ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Siapa kita? Saudara, kita di sini adalah siapa? Di ayat ini, orang Israel. Rasul Yohanes berbicara kepada Israel. Dari mana kita tahu itu, saudara? Ya, coba kita lihat Matius pasalnya yang ke-10 dengan cepat saja. Matius 10 dengan cepat. Bagaimana kita tahu bahwa 12 rasul itu diutus kepada orang Israel? Matius 10 ayatnya yang ke-5 dan 7. 3, 2, 1. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Ke-12 murid itu ada Yohanes enggak di situ yang tadi? Yang menulis 1 Yohanes 1. Ada enggak dia di sini? Ada. Dia salah satu di sini, Petrus, Yakobus dan seterusnya. Ya. Pesannya apa? Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah pada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Iya. Sudah jelas? Ayat 7, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang Israel itu harus mengaku dan bertobat. Ya. Itu perbuatan atau bukan? Itu perbuatan, serangkaian perbuatan. Belum lagi mengaku dan bertobat, berilah dibaptis dirimu dan sebagainya. Itu semuanya perbuatan, saudara. Ya. Dan itu semuanya berada di bawah ancaman daripada apa? Hukum Taurat. Karena ketika Tuhan Yesus ada di bumi ini, dia berada di bawah apa? Hukum Taurat dan menggenapinya sekaligus. Ya. Tapi Tuhan Yesus melakukannya dengan sempurna. Ya, sehingga kesempurnaannya itu adalah kesempurnaan kita juga di dalam kasih karunia-Nya. Amin. Itulah karena sekali lagi di bawah hukum Taurat manusia itu di bawah sistem perbuatan-perbuatan, dan itu merupakan hal yang menjadi batu sandungan bagi kasih karunia saat ini. Jika hal itu diperhitungkan menjadi kebenaran bagi manusia. Ya. Saudara, sekarang kita lihat di Roma pasalnya yang ke-6. Roma pasal 6. Mari. Lalu bagaimana dengan kita? Kita anggota gereja tubuh Kristus. Posisi kita seperti apa, Pak? Saat ini. Apakah kita berada di bawah ancaman? Apakah kita berada di bawah hukuman? Apakah kita di bawah tanggung jawab akan tuntutan hukum Taurat dengan segala kutuk di dalamnya? Roma 6 ayat 14 dikatakan apa? Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh apa? Oleh dosa. Amin? Ini aminkan, saudara. Aminkan, saudara dan saya harus mengaminkan kebenaran ini, bahwa kita, siapa kita? Anggota tubuh Kristus, orang percaya yang sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus, bahwa kita tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin? Iya. Karena apa? Karena kamu tidak berada di bawah
hukum Taurat. Jelas? Iya. Tapi di bawah apa? Tapi di bawah kasih karunia. Jadi ini kekuatan kita saudara untuk hidup di bawah pimpinan Roh Kudus, ya Pak? Amin? Iya. Bahwa kita berpikir kita ini tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Mindset kita harus kita taruh itu adalah pikiran Kristus. Bahwa kita di ayat pasal 7 ayatnya yang ketiga, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat, ya, oleh tubuh Kristus. Amin. Supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Haleluya, amin. Iya, saudara. Jadi kita bisa berbuah bagi Allah kalau kita berpikir mindset kita ini tidak dikuasai lagi oleh dosa karena kita di bawah kasih karunia. Amin. Tapi kalau kita belum bisa berpikir seperti itu sebabnya kita jatuh melulu. Ya kan? Jatuh orang percaya. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, belajarlah untuk memahami kebenaran firman kasih karunia Allah, karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, sebab kita telah dibangkitkan dari antara orang mati dan kita berbuah bagi Allah. Ayat 5. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Itu dulu. Ayat 6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Amin. Sebab kita telah mati bagi Dia, bagi hukum Taurat yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut Roh dan bukan dalam keadaan lama menurut hukum Taurat, huruf hukum Taurat. Jelas saudara? Jadi kita sekarang hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Iya, mindset kita seperti itu. Ya. Jadi saya bukan orang berdosa, saya adalah orang kudus yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Bayangkan kalau itu selalu melekat di dalam hati dan pikiran saudara setiap hari. Di dalam pikiran kita. Apa bisa dosa menggoda kita untuk melakukan keinginannya? Tidak bisa. Karena dosa bukan lebih kuat daripada pimpinan Roh Kudus. Amin. Ini saudara, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga saudara-saudara di ayatnya pasal 8 dikatakan apa? Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin. Tidak ada ancaman. Saudara-saudara, tidak ada intimidasi bagi saudara saat ini. Karena kita sudah ada di dalam Kristus. Kenapa saudara merasa terintimidasi? Kenapa saudara merasa takut dalam hidup ini? Tidak ada. Kita sudah dibebaskan oleh Roh Kudus. Ya. Di ayatnya yang kedua dikatakan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Di mana? Dalam Kristus. Ingat, dalam Kristus. Di luar Kristus tidak ada kemerdekaan dari dosa. Tidak ada. Di dalam Kristus. Amin. Dan Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga dalam Yesus, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, di dalam Yesus kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Amin. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin saudara. Oh luar biasa Tuhan kita ya. Puji Tuhan. Bagaimana kita tidak bertambah-tambah semangat dalam hidup kita setiap hari, Bu, Pak. Ya, karena kita merenungkan kebenaran yang luar biasa ini. Bukan mengandalkan kekuatan kita sendiri lagi. Karena adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Oh, luar biasa saudara. Ya. Oke. Saya meminta sedikit lagi kesabaran Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana pengampunan akan segala dosa kita bisa terjadi Bapak Ibu Saudara?
Kita lihat dulu di dalam 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-15. Dikatakan di situ, kita baca saja mulai dari ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21, ya. Oke. Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Amin. Lihat ya, Kristus mati untuk semua orang. Ketika pelayanan Yesus di bumi, dia datang hanya untuk bangsa Israel. Tapi ketika dia mati untuk semua orang. Siapa yang membukakan itu? Rasul Paulus yang membukakan. Ya. Supaya apa? Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia ketika Dia jadi manusia, ya, sekarang apa? Sekarang kami tidak menilainya lagi demikian. Iya. Kristus tidak bisa dinilai lagi dengan sekarang apa? Dari faktor-faktor apa? Hal-hal lahiriah. Dia sudah bangkit, saudara. Dia sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Ya, amin. Ya, soalnya minggu lalu kita sudah belajar, tidak ada urusan hal-hal jasmani, makanan haram dan halal. Apa urusannya dengan Tuhan Yesus yang sudah ada di surga saat ini? Apa urusannya? Tapi ketika dia ada di bumi, ya, dia berada di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat mengatur makanan, apa yang boleh dan apa yang tidak, bukan? Ya. Tapi sekarang tidak ada. Paulus katakan apa? Tidak ada yang diciptakan oleh Allah itu satu pun yang haram. Yang penting diterima dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur itu dari hati. Dan itu adalah hal rohani. Amin. Bukan jasmani yang dipentingkan, tidak. Rohaninya yang harus benar untuk memimpin jasmaninya. Amin. Tuh, saudara. Karena itu dikatakan ayat 17-nya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus, saudara? Saudara dan saya. Kita ada di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Maka ia adalah apa? Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita hidup menurut aturan hidup yang baru. Hidup menurut Roh Kudus. Amin, saudara? Amin. Ya, amin. Karena itu di ayat 18 dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, ya, dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh karena Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Bagaimana cara Tuhan mendamaikan kita, saudara-saudara? Dengan tidak memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran kita. Haleluya. Luar biasa. Amin, saudara. Kalau dia memperhitungkan kesalahan dan pelanggaran kita, selesai kita. Satu dosa pun yang tidak diampuni, upah dosa adalah maut. Itu sebabnya lunas dibayar. Amin. Semuanya lunas dibayar. Ini yang sangat kita syukuri. Begitulah cara Allah memperdamaikan dunia dengan dirinya. Dan ini berita keselamatan saat ini. Ini Injil keselamatan saat ini. Bukan yang lain. Bukan berbuat ini, berbuat itu, dan berbuat itu, dan berbuat itu. Sampai berapa banyak berbuat. Ya kan? Tidak. Injil keselamatan adalah sekarang Allah mendamaikan manusia dengan tidak memperhitungkan segala pelanggaranmu. Selesai dilakukannya oleh Tuhan Yesus. Amin. Tidak diingat-ingat lagi kesalahanmu dan kesalahanku. Karena kalau Tuhan mengingat saja satu saja kesalahanmu dan kesalahanku, selesai kita di lautan api neraka. Ini mindset kita terhadap sesama juga. Amin. Ya, tapi Allah lebih dulu melakukannya dengan sempurna. Amin. Kita mengikuti teladan Tuhan Yesus. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. 21.
Dia, siapa dia? Yesus yang tidak mengenal dosa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Dia tidak mengenal dosa, tidak berdosa. Dibuat jadi dosa karena siapa? Ya karena dosa saudara dan saya. Amin. Diangkut dosa kita semuanya, ditaruh di dalam tubuh Kristus, di atas kayu salib itu. Amin. Bagaimana masih bisa kita disebut orang berdosa? Udah selesai, diangkut semuanya. Dia yang tidak berdosa, kita yang berdosa, dijadikan jadi dosa. Supaya apa? Supaya kita di dalam Dia dibenarkan oleh Allah. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Bukan dia yang berdusta, bukan dia yang melanggar, bukan dia yang melakukan kejahatan, bukan dia yang membunuh. Kita yang berdosa, kita yang benci kepada orang lain. Tapi semua dosa kita itu dibawa, ditanggung di dalam tubuh Kristus. Dan dia katakan apa? Sudah selesai. Amin. Benarkah itu sudah selesai? Benar. Ini soal percaya atau tidak? Amin. Iya, ini masalah percaya atau tidak. Bukan soal kenyataannya belum atau tidak. Kenyataannya sudah. Saudara dan saya sudah diampuni dari semua pelanggaran kita. Semua manusia sudah diampuni pelanggarannya. Itu sebabnya nanti di penghakiman, saudara-saudara, apa yang membuat menjadi berat hukuman orang yang tidak percaya? Bukan karena banyaknya dosa-dosanya, tidak. Dosa-dosanya sudah ditanggung di atas kayu salib. Tapi hukumannya itu menjadi berat berlipat kali ganda karena dia tidak percaya pada pengorbanan darah Kristus. Amin. Anak domba Allah. Ini berita keselamatan Bapak Ibu Saudara yang kita bagikan kepada semua orang. Supaya kita mengerti kenapa kita harus memperingati kematian Yesus Kristus Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus makan roti dan minum anggur. Kenapa kita melakukan perjamuan Tuhan. Di situ kita secara khusus mengingat kebaikan Tuhan. Amin. Mengingat kebaikan Tuhan Yesus yang rela mati di kayu salib di Kalvari menanggung semua dosa kita. Amin. Jangan lagi melakukan perjamuan kudus supaya apa? Supaya dosanya diampuni, dikuduskan. Lah, kok bisa lagi begitu? Mentah lagi kan? Apa yang sudah sempurna dimentahkan lagi. Karena apa? Karena orang-orang berkonsep apa? Perbuatan. Ya kan? Mengajukan perbuatan terus kepada Tuhan. Dan dia lupa perbuatan Yesus Kristus tidak tergantikan oleh apapun yang dilakukan oleh manusia. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah kita akan membaca satu bagian ayat sebagai penutup bagi kita hari ini. Kita kembali melihat Efesus pasal 1 ayat 7. Iya. Efesus pasal 1 ayat 7 dikatakan, sebab di dalam Dia, di dalam siapa? Di dalam Yesus, bukan di dalam perbuatan. Di dalam Yesus dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Pengampunan segala dosa tepatnya. Menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi ada kekayaan kasih karunia, Pak Pardosi. Ada kekayaan kasih karunia saat ini, Pak. Kekayaannya ada. Yaitu apa kekayaannya? Kalau ditanya, itu orang kaya. Kekayaannya apa aja? Bisa disebutin kan? Ada mobil, ada rumah, dan sebagainya. Sekarang ini punya ada kekayaan Allah. Namanya kekayaan kasih karunia. Apa itu? Di dalam darah Yesus, semua dosa diampuni. Itu kekayaan kasih karunia saat ini yang menyelamatkan. Bukan yang lain-lain, Pak. Bukan. Ya. Semua manusia nyodorkan semua segala konsep perbuatannya melalui segala agama macam-macam disodorkan pada Tuhan. Ini perbuatan kami. Dan Yesus sudah memperingatkan di Matius 7 apa? Pada hari terakhir nanti akan banyak orang berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan menyembuhkan orang sakit demi namamu, dan demi namamu, dan demi namamu, demi nama Yesus? Tapi apa yang dikatakan Yesus di situ? Pada hari itu nanti akan kukatakan pada mereka apa? Enyahlah kamu sekalian
pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal kamu. Tidak mungkin kata-kata itu dikatakan oleh Yesus lagi pada saudara dan saya. Karena kita sudah sangat dikenal di dalam diri anaknya Yesus Kristus. Allah tidak mungkin mengatakan hal seperti itu lagi kepada kita, karena kita adalah anggota tubuhnya. Amin. Apa saudara mengatakan kepada tangan, enyahlah daripada aku tidak pernah mengenal tangan kanan? Tidak mungkin. Itu sudah otomatis di dalam tubuh, sudah ada pengenalan yang sempurna oleh kita. Amin. Karena dalam pikiran kita sudah menyatu dengan tubuh kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sebabnya di ayat 13 dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Kapan ini? Kapan kita akan memperoleh seluruhnya berkat yang Tuhan janjikan kepada kita, saudara? Ketika kita dibangkitkan dari antara orang mati dengan mengenakan tubuh yang baru. Tepatnya adalah ketika kita diangkat di awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa, saudara. Itu jaminan yang kekal. Amin. Sudah dijamin oleh Roh Kudus. Nah, sekarang banyak orang yang berpikir, oh keselamatan bisa hilang. Bisa hilang. Itu bukan keselamatan yang berdasarkan kasih karunia, berdasarkan perbuatan mungkin itu. Iya kan? Iya, kalau memang keselamatan berdasarkan perbuatan, ya pastilah hilang. Sekuat apa sih perbuatanmu menjamin? Tapi ini adalah jaminan daripada Roh Kudus untuk keselamatan kita sampai pada penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Jadi saudara, kita maju ke pasal 4-nya yang ayatnya yang ke-32 sebagai kebenaran praktis daripada pengampunan yang kita telah terima dari Tuhan Yesus. Inilah yang kita lakukan. Nah, ayatnya yang ke-32 Efesus pasal 4. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Jadi saat ini saudara-saudara, bukan karena kita mengampuni orang baru Tuhan mengampuni kita, tidak. Tapi yang benar adalah karena Tuhan sudah mengampuni kita atas segala dosa kita, kita juga harus rela mengampuni orang lain atas segala kesalahan yang terjadi. Amin. Ya, saudara, luar biasa. Puji Tuhan. Apa yang didatangkan oleh kebenaran ini? Paulus mengatakan, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memerintah hati dan pikiranmu. Amin. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga untuk pengampunan sejati yang Tuhan nyatakan di dalam kebenaran firman. Untuk kami gereja tubuh Kristus, sungguh ya Bapa, kami sudah mengakui dan merasakannya, bagaimana kami telah diampuni oleh Tuhan. Bukan karena kami mengampuni orang lain, tapi karena Yesus Kristus rela mati di atas kayu salib. Dan Dia bangkit untuk mengaruniakan hidup yang kekal, membayar lunas segala hutang dosa kami, dan menjadikan kami anak-anak tebusan-Mu, orang-orang kudus-Mu, dan para pelayan-pelayan-Mu, untuk menyatakan kebenaran-Mu, kebenaran kasih karunia-Mu. Di dalam darah Yesus, setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Pakai hidup kami Tuhan Yesus untuk bisa menyampaikan kebenaran-Mu kepada semua orang. Dan kami percaya segala sesuatu yang kami perlukan untuk melakukan kehendak Tuhan, Engkau sudah mempersiapkannya lebih daripada apa yang kami pikirkan. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada pemandu acara kita.